Ya, kita lanjut lagi ya. Coba untuk baca tulis ke file ya. Jadi sebelum ke database nanti kan kalau misalnya apa aplikasi bisnis biasanya kan ke database relasional ya kayak MySQL atau Oracle dan lain-lain gitu. Cuman kita karena ini masih fundamental kita tidak mengakses database dulu, kita akan coba baca file file teks ya. Baca file teks. Jadi ini juga nantinya akan sering kepake, misalnya kita mau import ekspor data, biasanya kan itu kita baca data CSV, kemudian kita juga kadang-kadang disuruh mengenerate file CSV gitu ya. CSV itu comma separated value, jadi artinya field-fieldnya dipisahkan oleh tanda koma gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba yang kemarin kita masih hardcode ya. Jadi di sini kan kita punya apa? Di sini kita punya di demo ini ya, di demo toko. Nah, di sini di atas ini kan kita data produknya itu kan langsung kita hardcode di sini ya. Jadi ada kode, ada nama, ada harga ya. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam file ya, ke dalam file. Kemudian nanti di dalam filenya itu data ini kita pindahkan ya, sama data customer juga nanti kita pindahkan. Nah, di sini kita akan bikin misalnya kita bikin filenya dulu ya, kita bikin filenya. Nah, biasanya supaya dia include di dalam aplikasi, di dalam main ini kita bikin folder namanya resources ya. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, resources ini biasanya file-file yang akan digunakan selama oleh aplikasi ya, digunakan dalam aplikasi. Ya tentunya nanti kalau realnya kita tidak akan simpan database-nya di dalam resources karena resources itu dia sifatnya statik ya, sifatnya statik artinya tidak berubah-ubah lagi gitu. Sedangkan kalau database kan datanya kadang-kadang diisi, kadang-kadang tidak terisi gitu ya. Tapi no problem karena ini contoh saja. Jadi di sini kita bisa bikin database produk TXT misalnya gini ya. Terserah extension sih tidak masalah ya. Kita mau namanya produk TXT, mau produk .csv itu bebas saja. Nah, di atas kita kasih header dulu, misalnya di sini kode, nama, harga gitu ya. Kemudian kodenya kan tadi kemarin P001, namanya apa ya? Ini sesuai dengan yang ada di sini nih ya. Laptop Asus ya. Harganya ini ya. Pak Endi, Ya. kalau filenya itu bukan TXT, kalau Excel itu ada juga ya Pak, bisa juga ya langsung insert ke Excel. Kalau Excel nanti kita harus pakai library lagi. Oh, beda library. Iya, Oke. bisa aja pakai Excel, cuman nanti pakai library lagi. Nanti kita harus pelajari dulu cara apa library tersebut, kelas-kelasnya apa saja, kemudian metodenya apa saja gitu. Jadi lebih kompleks sih Oke, karena lebih kompleks ya. Oke, oke Pak. karena kan Excel itu kan ada sheet-nya ya, nanti sheet 1, sheet 2 gitu. Kemudian cell berapa, row berapa gitu. Jadi lebih kompleks. Tapi bisa kalau mau dilihat kita biasanya pakai ini sih, Apache, Koi, Excel ya. Nah, ini Java. Nah, ini ada contohnya di sini. Ini kita tambahkan dependensi, kemudian nanti membaca file kita gini, lokasinya di mana. Nah, di sini nanti kita baca sheet-nya sheet berapa, row-nya row berapa, sel-nya sel berapa gitu. Jadi Oke, oke. nanti harus Rumit. dipelajari. Ya. Iya, lebih detail Pak. Oke, nah di sini kita yang simpel dulu aja. Kalau text file kan dia flat ya, tapi nanti jadi nggak bisa relasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita samain aja. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini kita punya ini datanya, 3 baris data, yang 1 baris adalah headernya. Nah, di sini kita akan bikin kelas lagi ya, nah, new file, misalnya produk DB ya, Java. Nah, ini adalah untuk membaca si file tersebut gitu ya.
kita bikin aja di sini nama ini ya, private static final string nama file sama dengan produk txt. Nah, gini ya. Kemudian kita nanti akan baca filenya. Nah, kita akan menyediakan dua metode saja. Public list produk semua produk gitu ya. Nah, ini ngambil data semuanya. Oke. Kemudian satu lagi public produk cari by kode. Nah, string kode ini ya. Nah, di sini kita baca sekali aja di awal, kemudian nanti langsung kita masukkan ke variabel internal. Private list produk, data produk sama dengan new array list. Nah, gini ya. Kemudian jadi kalau orang mau data produknya ya kita tinggal return aja data produk. Nah, gitu. Oke. Kalau mau cari by kode ya kita looping ya, kita looping for produk. Nah, gini ya. If kode equals ignore case saja. Jadi huruf besar huruf kecil tidak dipentingkan ya. Produk get kode return produk. Nah, kalau nggak ada, sampai terakhir dicari nggak ada, return null. Oke, nah, gini ya. Nah, sekarang ini codingnya sudah ada, sehingga nanti di sini kita tinggal ganti saja nih ya. Ini kita hapus ya. Nah, ini. Nah, kita akan ambil produknya gitu. Kita mau beli P1, berarti produk DB database produk sama dengan new produk DB produk P1 sama dengan database produk cari by kode, kodenya tadi adalah P001 gitu ya. Nah, sedangkan untuk P2 kita cari juga berdasarkan kode P002. Nah, gini ya. Oh, P3 nih. P3. Ini P3 ya. Cari kode 003. Oke. Nah, ini ya. Ini kalau kita jalanin sekarang, ini kena null pointer exception. Nggak apa-apa, kita coba aja tes. Kita run ya. Kita run. Nah, nanti dia akan error. Nih, null pointer exception di baris 31 nih. Kita klik aja baris 31. Mana ya baris 31? Nih, get produk, get nama. Nah, get produknya ini hasilnya nol. Kenapa nol? Karena tadi waktu kita ambil P1 ini, kita cari by kode, nih, tapi ternyata tidak ditemukan, sehingga hasilnya nol. Nah, karena hasilnya nol, waktu kita panggil get nama, dia langsung error. Karena produknya aja nol, gimana mau dipanggil metodenya kan gitu ya. Nah, jadi di sini kenapa nol ya karena kita belum isi. Nah, gimana cara ngisinya? Kita bikin di konstruktor saja. Jadi public produk DB. Nah, begitu dia diinstankan, maka dia akan baca filenya. Kemudian dimasukkan ke dalam data produk ya. Nah, bagaimana cara baca tulis file ya? Ya kita lihat ke tutorial tadi ya. Mana ya? Nih. Oke, kita balik ke sini. Ini homepage ya. Kemudian cari di sini mana ya? Essential Java Classes ya. Ini kelas-kelas yang sering digunakan. Basic I/O. I/O itu input dan output ya. Nah, sekarang kita bisa langsung lihat misalnya
file I/O ya, kemudian reading, writing, and creating files. Nah, di sini ada nih ya, reading, writing, and creating files. Oke. Nah, di sini kita akan belajar bahwa di sini ada banyak method ya, banyak kelas dan method. Nah, di sini dia bilang buffered I/O method for text file. Nah, jadi di sini untuk text file kita biasanya menggunakan buffered I/O method ya. Nah, di sini, nah ini contohnya ya. Ini char set. Nah, char set ini adalah karakter set yang ada di dalam text file-nya. Jadi kita pakai apa nih? Misalnya kita dalam text file kita cuma ada huruf biasa saja, maka kita bisa pakai US ASCII. Tapi kalau nanti kita ada karakter huruf Arab, huruf Rusia, atau huruf Cina gitu ya. Nah, jadi di situ kita nanti akan pakai yang UTF-8 yang bisa menghandle semua jenis karakter ya. Nah, ini saya copy paste saja karena di sini reading a file ya. Jadi zaman sekarang ya kalau mau coding kita banyak copy paste saja. Nah, oke ya. Nah, di sini saya ganti aja UTF-8. Oke. Nah, ini kenapa merah-merah? Karena kita tadi melakukan apa copy paste ya. Copy paste tapi dia tidak otomatis melakukan import ya. Nah, jadi di sini kita taruh kursornya di sini, kontrol spasi aja. Nanti dia ditawarin mau import yang mana nih? Oh, cuma ada satu charset ya. Berarti ini decoder kan beda kelas ya. Jadi charset ini cuma satu sini. Dan ini selesai. Buffer reader kita kontrol spasi lagi. Nah, cuma ada satu, kita klik OK. Files, nah ini kita klik OK. Tekan enter, cuma ada satu ya. Nah, ini file ini nama filenya, ini nanti belakangan ya. Oke, kemudian di sini ada I/O exception. Nah, sini nah, apa ini try catch ya? Jadi waktu kita membaca read line ini dia ada potensi terjadi error ya. Jadi apa filenya korup atau mungkin nggak bisa dibuka, permissionnya kurang dan sebagainya. Jadi bisa terjadi error pada saat kita melakukan I/O atau input output operation ya. Nah, di sini ini kalau kita lihat ke dokumentasinya ya, nih di sini dokumentasinya dia ada deklarasi throws I/O exception. Jadi si method ini kalau dia apa deklarasinya seperti ini, string Java I/O buffer reader readline. Readline ini nama metodnya, string ini balikannya hasil apa returnnya. Kemudian di sini ada tulisan throws I/O exception. Jadi waktu dia dipanggil dia bisa menimbulkan I/O exception. Nah, karena dia sudah declare di sini bahwa dia throws I/O exception, maka di sini yang memanggil metode tersebut ini, maka dia punya dua pilihan. Yang pilihan pertama adalah dia handle errornya. Kalau dia handle errornya, maka di sini nanti kita buatkan block catch ya. Jadi artinya kalau terjadi error ini kita handle nih. Kita mau ngapain di sini gitu ya. Nah, jadi di sini dia langsung menampilkan aja ke command prompt gitu. Jadi errornya ini langsung ditulis di situ gitu ya. Nah, bisa juga kita tidak mau handle, kita hapus block catch-nya, nanti kita throw lagi. Nah, kalau kita throw berarti nanti yang memanggil dia, yang memanggil method ini, maka nanti dia akan sama seperti ini. Dia wajib memilih apakah dia mau catch atau dia mau throw lagi. Kalau dia catch berarti nanti dia sediakan block catch, kemudian dia handle di situ. Kalau dia throw lagi berarti nanti metode berikutnya yang memanggil dialah yang akan kena lagi gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita throw di sini ya, kita throw maka nanti yang memanggil dia siapa? Memanggil dia kan di demo toko nih, produk DB nih ya. Nih, memanggilnya kan di sini ya. Coba ya kita tes ya. Kita throw aja lagi. Ini kita buang aja, contohnya gini ya. Nah, nggak usah pakai try, nggak usah pakai ini, titik koma ya. Nah, gini. Nanti dia akan error nih. Nah, coba ya.
Oke, di sini ini filenya ya. Filenya kita akan nih, file itu adalah file operation. Nah, gini ya. Path, path operation. Kita mulai dari path dulu. Next, path operation. Nah, ini cara mengarah ke situ ya, ke filenya. Cuman kita tidak mau menggunakan seperti ini nih, C gitu ya. Kalau di Linux atau di Windows seperti ini, karena dia ini namanya absolute path. Jadi nanti begitu saya jalanin di sini jalan, tapi nanti begitu dicobain di komputer orang lain dia nggak jalan gitu ya. Nah, jadi saya pengen ngambil dari kelas path aja. Nah, kalau di Maven isi dari folder resources ini otomatis semuanya didaftarkan ke dalam kelas path ya. Nah, jadi di sini kita bisa kita cari di Google aja ya. Java Neo Path from class path. Nah, gini ya. Oke. Path of class loader get system resource name to URI. Oke. Nah, gini ya. Nah, kita ambil dulu di sini. File db produk sama dengan, nah gini ya, resource name-nya kita pakai ini nama file. Oke, tuuri. Kemudian, nah ini filenya ini kita membuat membuat file ya, file operation. Nih, tutorial path, kemudian dia menjadi filenya mana ya? Kita cari lagi di dokumentasinya. Nah, kita cek dulu nih ya. Checking file accessibility ya. Nih. Files operation.
Oke, nggak usah menginstankan file ya. Jadi dari sini, dari apa 4 ini kita bisa langsung ke sini. Nah, di sini dia bilang unhandled exception. Ini kita mulai dari sini ya. Unhandled exception, class loader gets di sini ada hmm, URI syntax exception ya. Jadi di sini deklarasi metodenya dia bilang dia throws URI syntax exception. Nah, di sini kalau kita klik bagaimana solusinya, kita bisa surround with try catch, bisa juga kita throw ya, throw. Nah, kalau kita mau handle di sini, misalnya kita handle udah berhenti sampai di sini, mungkin kita kita log atau kita tampilkan ke layar gitu ya, udah selesai. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kita mau yang buka file ini kan misalnya kelas ini kelas produk DB, tapi yang menampilkan datanya ada kelas UI-nya, ada misalnya form input atau mungkin tampilan web, tampilan desktop gitu ya. Nah, kita tidak pengen kita pengen menampilkan bahwa ada error bahwa filenya tidak ada gitu ya. Nah, jadi kita throw aja. Begitu kita throw, maka di sini ada deklarasinya throws gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini bisa kita throw juga nih. Throws IO exception. Nah, begitu kita throw, maka yang memanggil dia, dialah yang nantinya harus menghandle ini. Nah, gini ya. Nah, di sini langsung di sini merah di sini. Dia bilang ada yang unhandle ya. Nah, ini bisa nggak di-throw lagi? Bisa, kita throw aja terus ya. Nah, begitu di-throw berarti di metodenya sini akan muncul deklarasi throws-nya. Karena si method main ini adalah method paling luar, kan dia yang pertama dieksekusi kan method main. Nanti main ini manggil lagi ini. Nanti di dalam sini dia manggil lagi method yang lain nih, new buffer reader, mau manggil lagi read line gitu ya. Nah, jadi karena dia sudah paling luar, kalau kita throw maka begitu dijalankan nanti ya udah tampil ke layar aja apa adanya gitu ya. Seperti tadi ada null pointer exception gitu. Nah, jadi kalau kalau sudah kita throw semua sampai ke paling luar ya nanti sama Java-nya karena nggak ada lagi yang menghandle ya dia cukup ditampilkan. Tapi kadang-kadang kita di sini mau kita catch, kemudian kita tampilkan UI yang bagus, maaf misalnya nama file ini tidak ada gitu. Atau maaf file ini tidak bisa dibuka dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu pilihannya. Nah, ini kita terus saja, terus sekarang kita coba run. Nah, di sini tadi kan kita setelah membaca data ya, kita cuma sistem out print aja, nih printan line. Nah, gini ya. Maka dia di sini tampil seperti ini. Nih, ya. Nah, di sini kita mau skip baris pertama nih karena di baris pertama ini adalah judul kolomnya saja. Jadi di sini kita baca dulu nih nggak usah di nol ya, kita baca aja di sini baris pertama, kemudian kita skip gitu ya, tidak diproses. Jadi ini kita buang, nanti dia masuk ke baris 23, dia baca lagi. Nah, si method readline ini kalau kita baca dokumentasinya, di sini dia akan return string berisi satu baris file ya, satu baris dari file tersebut ya, isi filenya. Tidak termasuk line termination. Jadi yang tadi kita bilang ada /r, /n itu tidak include, dibuang sama dia. Nah, begitu sudah habis sampai akhir file, maka dia akan balikin nol. Nah, makanya di sini kita cegat, kita cek selama dia bacanya belum sama dengan nol, jalan terus. Jadi begitu ini sudah nol, baru stop gitu ya. Kalau enggak nanti dia muter terus walaupun filenya sudah habis gitu ya. Nah, di sini sudah kebaca nih. Ini tadi masih kebaca ya kode nama harga. Sekarang kita coba run lagi. Kita run lagi. Kita run lagi tokonya. Nah, di sini sudah tidak muncul nih, ya, sudah tidak muncul lagi apa tadi namanya headernya ini, ya, baris satunya udah nggak muncul. Kenapa? Karena kita baca dulu, kemudian kita skip, kita langsung baca lagi nggak diproses. Nah, sekarang kita mau mengkonversi dari line ini, dari satu baris ini menjadi data produk. Gimana caranya? Ya kita instankan aja. Kita split dulu ya, string array ya, jadi data sama dengan line
split ya, split menggunakan koma. Karena di sini kan kita mau pecah-pecah berdasarkan koma ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita instankan produk P sama dengan new produk ya. Nih. Kemudian kita isi datanya P set. Oh, kok belum ada ya? Set kodenya belum ada. Kita mungkin dia belum punya setter. Ada kok. Oh, set. Nah, ini set kode ya. Set kode data indeks ke 0 ya, indeks ke 0 karena kan ini mulainya 0 1 2 gitu ya. Kemudian P set nama data indeks ke 1, kemudian P set harga data indeks ke 2. Nah, tapi ini error. Kenapa error? Karena set harga ini inputannya big decimal, sedangkan data ini isinya string semua. Nah, gimana caranya? Nah, kita new big decimal. Nah, big decimal ini ada yang inputannya string. Jadi kita pakai ini. Dia bisa convert dari string menjadi big decimal. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah si P ini jadi objeknya, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam data produk ya. Data produk add P. Oke, nah kalau sudah berarti nanti dia tiap baris dibaca, di-split, bikin objek baru, masukin ke dalam sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba run lagi. Nah, di sini baru muncul nih tuh. Laptop Asus, laptop Apple ya. Nah, ini datanya ya. Nah, kita buang aja sistem outprinter-nya karena supaya nggak bikin ini ya, nggak bikin kotor lognya. Kita run lagi. Oke, nah ini udah nggak muncul ya. Nah, coba tes ya. Misalnya di sini Asus kita ganti namanya. Misalnya di sini jangan Asus, misalnya Acer. Nah, gini ya. Oke, kita jalanin lagi. Nah, di sini kan udah berubah ya, laptop Acer. Oke, jadi dia sesuai dengan data produknya. Oke, nah kalau sudah ya udah ini udah jalan ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, ini ada import yang nggak kepake. Sebetulnya nggak apa-apa sih ya. Dia tidak mempengaruhi memori, nggak mempengaruhi performance, tapi ya ini nggak enak kayak dilihatnya, jadi saya hapus. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa dicoba dulu mungkin.